Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih. Tentunya Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini saya sudah bersama Ibu Rosa Gitaria, SIP MSI. Ini beliau adalah Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Kota Palembang. Halo, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Selamat siang, baik kabarnya, terima kasih. Alhamdulillah, baik. Terima kasih tentunya Ibu sudah berada di studio TVRI Sumatera Selatan Ibu. Ya, senang sekali. Betul. Dan Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwasanya di era digital saat ini tentunya pergeseran dari tugas dan peran dari seorang pustakawan juga makin kompleks begitu Ibu ya. Mungkin di awal pembahasan kita ini Ibu, pustakawan itu kira-kira perannya seperti apa Ibu? Mungkin ada juga pemirsa yang belum paham begitu. Iya, baik, terima kasih. Ya. Mungkin sebelum saya jawab apa perannya, perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwa menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pengertian pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan ya di bidang perpustakaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemustaka. Kemudian ada lagi pengertian lain untuk pustakawan yang fungsional. Kalau yang fungsional ini menurut Permenpan nomor 9 tahun 2014 itu adalah PNS yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Andi tadi adalah tugasnya, perannya ini memang sudah terjadi pergeseran. Ya. Karena kemajuan teknologi dan informasi, kemudian perkembangan dunia ilmu pengetahuan begitu banyak. Sekarang subjek ilmu pengetahuan dulu kan masih terbatas cuma 10 subjek utama, tetapi dengan adanya komputer, kemudian terbentuk buku elektronik, kemudian pustakawan juga harus menjadi menguasai TIK. Itulah perannya terjadi pergeseran di era digital saat ini. Oke, baik. Lalu langkah-langkah apa ini yang dilakukan oleh teman-teman pustakawan khususnya di saat pergeseran di era digital saat ini, Ibu? Baik, teman-teman tentu saja sudah menyadari harus mengikuti perkembangan tersebut. Teman-teman harus teman-teman pustakawan harus meningkatkan kompetensinya melalui berbagai diklat, kemudian workshop, kemudian juga menjadi agent of change, agen perubahan. Nah, di sini ada satu program yang luar biasa yang sudah dilaksanakan dan berhasil berkat dukungan teman-teman, yaitu teman-teman pustakawan, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana teman-teman harus peka terhadap lingkungan sekitar. Salah satu program ini adalah tujuannya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui literasi. Jadi misalnya petani, supaya panennya itu banyak, kemudian buahnya besar-besar, misalnya kopi supaya bagus, atau beras supaya 4 kali panen seperti di Belitung. Itu bagaimana ada literasi di samping ada penyuluh pertanian. Makanya kita salam literasi untuk kesejahteraan. Jadi program ini juga harus dan memang sudah kami laksanakan, Pustakaan Bergerak. Itu untuk yang di pedesaan, di kabupaten kota, bukan hanya di pertanian, tapi juga misalnya songket, diberikan pengarahan. Songket tadi dulunya kain, kemudian dibikin apa lagi, tas, dan lain-lain. Ada pelatihannya. Kemudian pempek, yang dulunya cuma pempek seperti ini. Kemudian ada lagi terbaru kan, pempek seperti klepon yang isinya itu. Nah, itu juga bisa sukses berkat masyarakat, pengrajin atau industri, kalangan industri itu melaksanakan literasi. Itu sebagian dari
yang harus dilakukan oleh pustakawan. Pustakawan, dan ini sudah mulai bergerak begitu ya Bu ya. Tadi disampaikan bahwa perpustakaan bergerak begitu. Ini sudah beberapa daerah yang dilakukan untuk di Provinsi Sumatera Selatan. Sudah 17 kabupaten kota semuanya sudah. Ya, dan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan berturut-turut sebagai pelaksana program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial 3 tahun berturut-turut. Wow, ini sangat luar biasa Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian menyambut yang tadi dengan era digital, kita juga harus kan ada kendala dan tantangan. Ya, betul. Nah, banyak yang bilang ini kita terhambat nih. Ini anak-anak nggak mau baca buku nih karena lebih senang main HP. Gadget, Nah, sekarang kan kita sebagai pustakawan harus tahu gadget itu hanyalah sarana. Manfaatkan, bukan musuh kita. Bukan kita buang, bukan tidak kita pakai, tapi seperti kita 2 mata pisau begitu Bu ya. Iya, betul. Tapi kita manfaatkan sebagai sarana promosi kepada masyarakat agar membaca, agar melaksanakan literasi, agar melaksanakan penelusuran informasi dan menemukan informasi yang dibutuhkannya untuk kepentingan masing-masing sesuai kebutuhan. Nah, di Dinas Perpustakaan Provinsi dan juga Sumatera Selatan ada namanya digital library yang bisa diakses melalui gadget, melalui HP. Kemudian itu juga di berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia. Kalau perpustakaan nasional itu e-Perpusnas. Kita bisa baca buku yang ada di Perpusnas karena sudah tersimpan di digital library yang e-Perpusnas tadi. Nah, itu salah satu kemajuan di bidang teknologi yang kita gandeng, bukannya kita iniin, bukannya menjadi musuh, susah banget kita ya anak-anak supaya mau baca. Betul. Seperti itu. Artinya tapi ya bukan halangan. Iya, artinya memang ini pengetahuan baru juga ya bagi orang yang masyarakat mungkin yang belum tahu bahwasanya perpustakaan juga ada aplikasi apa tadi Bu? Digital library. Kalau untuk perpustakaan Dinas Perpustakaan Sumsel, Perpustakaan Provinsi Sumsel itu digital library, disingkat Diari Sumsel. Diari Sumsel. Ya, nah, bisa dibuka di Play Store. Di Play Store itu ada Ibu ya. Ada. Itu apa saja yang ditawarkan di aplikasi itu Bu? Di dalam situ ada semua buku. Semua buku juga ya, ada. Buku yang dimiliki di kami yang bisa dibaca tanpa batasan ruang dan waktu. Artinya memang bukunya bentuk buku digital ya pembacaannya ya. Baik itu. Nah, kalau dari pustakawan sendiri untuk yang ada di Kota Palembang maupun juga di provinsi itu berapa banyak ini Bu kira-kira Bu untuk pustakawan Bu? Oh, pustakawan kita untuk yang ini ya jumlahnya. Nah, tadi kalau kita berdasarkan undang-undang tadi ya banyak, ya 200-an sekitar ada, 200-an tapi saya nggak bisa menyebut angka pastinya tadi ya, karena terus bertambah. Bertambah ini juga karena 1 tahun terakhir ini ada tambahan pustakawan dari program in-passing dan penyetaraan, artinya yang tadinya pejabat struktural menjadi fungsional pustakawan. Jadi penambahan itu masih direkap lagi. Ya kalau di Indonesia Sumatera Selatan ini sekitar itu Pak 200-an. Sekitar 200-an. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang pustakawan sendiri ini harusnya seperti apa Ibu, bisa dijelaskan? Apakah memang harus ada sesi rekrutmen atau kita harus seperti apa gitu? Baik. Kalau sekarang kalau untuk menjadi yang fungsional pustakawan tentu berbeda dengan yang di perpustakaan yang tersebar yang swasta misalnya atau perpustakaan komunitas. Tapi mereka juga termasuk tenaga kalau menurut Undang-Undang Perpustakaan. Nah, kalau untuk mereka yang mungkin lulusan yang lulusan SMA yang mau menjadi pustakawan, karena pustakawan ini profesi yang menjanjikan sekarang ini, bisa pensiun di usia 65 tahun. Jadi syaratnya itu itu tadi kalau buka formasi S1 perpustakaannya syaratnya berlatar belakang pendidikan S1 perpustakaan, P3K juga. Itu
syarat yang utama. Baik. Nah, Bu, terkait dengan pembahasan kita bahwasanya pergeseran peran pustakawan di era kemajuan atau juga era digital saat ini mungkin kendala-kendala apa yang sering ditemui, Bu, di lapangan saat ini, Bu? Ya, di lapangan ya, kita juga memang pustakawan-pustakawan ini sering ke lapangan melihat bahwa masyarakat itu masih senang loh baca buku cetak. Ya. Masih senang. Saya mengalami sendiri ketika pergi ke ke PAUD, kemudian menyebarkan informasi, menyebarkan kuesioner mengenai tingkat kegemaran membaca atau TGM. Ternyata jawabannya tuh mereka masih suka baca buku cetak. Kemudian kita juga punya pojok-pojok baca di pojok Sungai Ijo, itu masyarakat masih senang, anak-anak masih senang baca buku. Kemudian di perpustakaan kami itu anak-anak ada ruang khusus senang baca buku dan mereka rata-rata bisa pinter, ada yang jadi ikut juara olimpiade gitu, jadi juara. Nah, itu kendalanya tadi kami melihat bahwa sebenarnya tadi tantangannya ya, peluangnya bahwa masyarakat masih butuh. Tetapi tantangan atau kendalanya adalah ketercukupan koleksi itu masih sedikit. Jadi sebaran perpustakaan-perpustakaan desa, pojok-pojok baca itu masih sangat terbatas dan ya masih perlu ditambah nih anggarannya. Betul. Saat ini jam 3 ya. sore nanti Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fitriana selaku Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) akan dengar pendapat dengan DPR RI. Nah, di sana akan menyampaikan bahwa supaya anggaran ini ditambah. Apalagi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu ternyata berhasil, tapi masih perlu peningkatan anggaran supaya ketercukupan koleksi tersebar merata. Perpustakaan-perpustakaan desa juga minta untuk diberikan gedung, seperti itu disampaikan ke DPRD. Dan satu lagi yang sangat penting menyangkut pustakawan, kami minta formasi tenaga perpustakaan atau pustakawan dibuka sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan dan standar. Kalau UNESCO menetapkan satu tenaga itu melayani 2.500 orang. Wow. Nah, kita ini belum satu tenaga. Artinya kita belum mumpuni, belum cukup begitu, Bu, belum, ya? masih sedikit sekali. Iya. Baik, pemirsa, tentunya sangat menarik ini perbincangan kita bersama Ibu Rosa Gitaria ini terkait dengan pergeseran peran perpustakaan tentunya ya di era digital, dan tentunya bagaimana sih teman-teman pustakawan menyikapi saat ini tentunya di era digital. Nanti akan kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut tentunya bersama kami di Sumsel Menyapa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya bersama Ibu Rosa Gitaria dengan tema kita hari ini pergeseran peran pustakawan di era kemajuan teknologi dan informasi. Ya masih di Sumsel Menyapa tentunya. Dan Ibu Rosa, Ibu tadi kita membahas ini terkait dengan pojok-pojok baca yang tadi juga Ibu sebutkan. Ini kalau untuk di Kota Palembang sendiri, Ibu, pojok-pojok baca itu ada di mana saja ini, Ibu? Kira-kira yang sudah disiapkan oleh pihak perpustakaan. Iya, baik. Kalau di Palembang ini karena itu wilayah kota dan juga dinas provinsi juga membuat pojok-pojok baca itu ada di bandara, ada di bandara. Di bandara sudah ada juga, Bu. Ya, ada. Tadi Bu Fitri juga sebelum berangkat mampir ke sana dan pojok baca ini dilengkapi dengan semua tablet-tablet digital, buku elektronik, e-Pusnas bisa searching di sana, kemudian nyaman ruangannya. Nanti kapan-kapan kalau mau berangkat mampir di pojok baca di bandara. Kemudian tadi di tengah masyarakat salah satunya di Sungai Ijo, kemudian beberapa kelurahan di Kota Palembang. Kalau di kabupaten kota itu di desa-desa dan yang cukup ini ya yang bisa dikunjungi juga mungkin kapan-kapan nih untuk para pemirsa masyarakat mungkin belum tahu sekalian jalan-jalan itu ke pojok baca Perca Lean Puri di sungai Danau Suji Gelumbang. Daerah Gelumbang itu ya. Di sana sudah dibuatkan pojok baca yang bagus, nyaman, kemudian bisa sekalian jalan-jalan. Itu Pak Andi juga salah satu terobosan ya untuk mengakomodir bagi masyarakat warga yang tentunya masih minat bacanya juga cukup tinggi begitu Bu ya untuk membaca buku-buku cetak begitu ya Bu ya. Selain itu juga ini komunitas yang ada kafe juga kadang di kafenya disediakan buku-buku komunitas penggiat literasi. Kami juga menggandeng mereka dalam berbagai kegiatan aktivitas literasi dan mereka sudah menyiapkan itu di tengah-tengah masyarakat yang nggak bisa satu-satu saya persebutkan lokasinya. Iya. Artinya itu kalau seandainya pihak swasta ingin itu ada tempat-tempat pojok baca begitu, itu seperti apa komunikasinya dengan perpustakaan sendiri, Bu? Oh baik, kalau ini ada yang mau berkolaborasi atau mau kontribusi untuk pendirian pojok baca, kami sangat menyambut dan bisa menemui di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, nanti menemui Ibu Fitriana Kadis dan juga ke Bapak Kabid pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Baik, mungkin kira-kira apa saja yang bisa disiapkan Ibu kalau seandainya ingin membuat pojok baca begitu? Kalau untuk pojok baca ini memang kalau yang kemarin yang sudah kami laksanakan ini itu bantuan dari Bapak Gubernur Haji Herman Deru. Dan biasanya pembebasan lahan untuk gedungnya, nah itu yang ada dari pihak ketiga swasta memberikan bantuan tersebut. Baik, kita berbicara terkait dengan kendala lagi nih Bu, kira-kira di era digital saat ini apa sih yang mungkin masih ada yang menjadi kendala begitu untuk teman-teman pustakawan ini Bu? Baik, ada tugas yang cukup berat bagi kami pustakawan karena kami ini adalah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan juga IPI Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai organisasi profesi mempunyai kewajiban membina semua jenis perpustakaan. Nah, pembinaan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan agar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan atau SNP. SNP ini setiap jenis perpustakaan satu. SNP perpustakaan SLTA itu untuk SMA, untuk MA, SMK, MA. Kemudian perpustakaan SD khusus, perpustakaan khusus. Semuanya juga tujuannya agar
perpustakaan sesuai standar. Standarnya koleksinya, sarpras gedungnya, sarprasnya, komputernya, kemudian ininya apa? Tenaganya, koleksinya yang pasti harus sesuai standar tersebut. Nah, kami harus membina itu, sementara wilayah pembinaannya cukup luas, kan 17 kabupaten kota. betul. Alhamdulillah, kabupaten kota ini semuanya juga ada pustakawan-pustakawan dan juga tenaga-tenaga yang siap membantu sampai pembinaan-pembinaan itu. Nah, ketika perpustakaan itu sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan atau SNP, boleh mengajukan kepada Perpustakaan Nasional ke LAP, Lembaga Akreditasi Perpustakaan, atau DSA, Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, melalui kami, melalui kabupaten kota dulu. Setelah melalui kabupaten kota, usulannya melalui kami dinas provinsi, baru kami sampaikan. Mengajukan apa? Minta dinilai bahwa kami ini sudah sesuai standar. Sudah layak begitu Ibu ya. Nah, yang akan terjun adalah asesor. Ya. Kebetulan alhamdulillah saya juga asesor akreditasi perpustakaan melalui diklat, lulus uji kompetensi juga. Jadi banyak asesor ini, setiap provinsi ada 10. Di Provinsi Sumatera Selatan ada 10. Dan nanti asesor pusat juga datang menilai. Ketika menilai pencocokan, asesmen sudah sesuai standar atau tidak. Nanti hasilnya adalah terakreditasi apa? A, B atau C. Kalau C itu sesuai standar, kalau B itu di atas standar, dan kalau A itu sangat prima, sangat memuaskan dan unggul lah istilahnya. Dan apa tadi, masa berlakunya beda-beda. Kalau C itu 3 tahun, kalau B 4 tahun, kalau A itu 5 tahun. Untuk di Sumatera Selatan sendiri ini mayoritas akreditasi apa untuk perpustakaan kita, Bu? Yang sudah banyak dilakukan itu adalah perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi. Nah, untuk yang tadi khusus untuk beberapa perpustakaan sudah terakreditasi A. Kalau perpustakaan sekolah sudah sekitar cukup banyak ya. Terakhir saya, soalnya data terakhir belum direkap nih 2003, terlihat hampir 10 yang ini SMA. Kalau SMP ini nanti ada sekitar 5 SMP, masih dikit memang. Itulah tadi tugas berat tadi, belum sampai terakreditasi semua karena belum pembinaannya belum, karena wilayah kerja yang sangat luas. Kemudian untuk Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan itu terakreditasi A, memang diakui oleh perpustakaan oleh asesor dari Perpustakaan Nasional. Kemudian dari Kota Palembang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang juga A. Beberapa kabupaten kota juga ada yang A, Linggau, tetapi masa akreditasinya sudah habis dan harus segera reakreditasi lagi untuk dinilai kembali. Nah, tugas berat bagi pustakawan tadi untuk supaya kita nih biar cepat kan, bisa biar semuanya sesuai standar. Kalau udah sesuai standar pasti pelayanannya prima. Masyarakat pasti itu sudah benar-benar memanfaatkannya. Dan kita juga sebagai pustakawan, organisasi profesi sebagai IPI juga bisa terjun langsung untuk untuk meningkatkan agar perpustakaan kita sesuai dengan standar. Sesuai standar. Baik. Nah, Ibu, untuk para pustakawan sendiri ini, Bu, ide ataupun juga inovasi-inovasi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat ini mungkin seperti apa sebaiknya, Ibu? Iya, baik. Pustakawan-pustakawan sudah banyak juga sih melaksanakan inovasi-inovasi. Kalau dari di tempat saya bertugas ini banyak berbagai kegiatan yang membuat masyarakat itu mau datang ke perpustakaan, mau melakukan aktivitas literasi. Yang unggulan dari yang salah satu yang unik dan unggulan dari Dinas Perpustakaan Provinsi adalah
gerakan bahasa isyarat yang ada kelas asiknya. Di tempat kami itu ada kelas asik bahasa isyarat. Ini adalah inovasi dan merupakan produk unggulan dari kantor kami. Jadi masyarakat bisa belajar bahasa isyarat dan kami memiliki tenaga yang dia difabel, tapi dia menjadi pengajar. Kemudian dia juga ada lagi kelas aksara ulu. Aksara ulu itu penting sekali untuk diperkenalkan kepada masyarakat Sumatera Selatan, khususnya generasi muda, dan kita sudah mulai melaksanakannya nih kelas asik. Dan banyak lagi lah kegiatan-kegiatan serta bunda-bunda literasi di 17 kabupaten kota itu ada di sampai tingkat perpustakaan desa dan tingkat desa dan kelurahan ada bunda literasi kelurahan. Di 17 kabupaten kota. Luar biasa, ya. Di sekolah-sekolah ada duta literasi dan itu mereka menjadi menularkan kebiasaan membaca, mengajak kawannya. Iya, jadi sekarang kita juga berharap tingkat kegemaran membaca kita di tahun 2023 ini meningkat. Tahun lalu sudah meningkat cukup signifikan. Baik, ini sangat luar biasa sekali tentunya Ibu ya, inovasi dan ide yang sudah dilakukan oleh pustakawan begitu khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Ini seperti kita ketahui bahwa tanggal 7 Juli ini merupakan peringatan IPI begitu ya Ibu ya. Nah, mungkin sedikit saja Ibu harapan Ibu. Ya, harapan saya sebenarnya di hari diperingati dan ditetapkan sebagai hari pustakawan karena hari lahirnya IPI. Betul. Pada saat itu mereka rapat tanggal 6, tapi keputusan tanggal 7. Jadi tanggal 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Harapan saya cuma satu sih sedikit. Banggalah sebagai pustakawan. Proud to be a librarian. Karena kita melakukan tugas yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, terima kasih tentunya Ibu Rosa Gitaria SIP MSI, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia untuk Kota Palembang. Ini sangat luar biasa sekali, banggalah menjadi pustakawan. Dan pemirsa, ini tentunya statement akhir dari Ibu Rosa merupakan akhir perjumpaan kita di Sumsel Menyapa untuk edisi kali ini. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Muhammad Said mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Thank you.